Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Deskoni SPD MPD, Ibu Dewi Pratita SPD MPD, serta teman-teman semua yang berbahagia. Perkenalkan, dengan nama saya Alvin Fadoli dengan NIM 06031082122001. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan juga mengembangkan mengenai kelas virtual ya teman-teman. Sebelumnya kan kita telah mempelajari berbagai macam eh, pembelajaran digital ya, ada audio digital, gambar digital, video digital, bahkan hingga animasi digital. Nah, di sini yang akan saya kembangkan mengenai kelas virtual itu yaitu dari aplikasi Edmodo, yang mana Edmodo ini akan kita gunakan sebagai media pembelajaran. Jadi, presentasi pada kali ini dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran digital mahasiswa MBKM tahun 2021 di program studi Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Sriwijaya. Baiklah, langsung saja teman-teman, kita ke topik yang akan kita bahas. Oke, jadi untuk table of contents atau topik yang akan kita bahas pada pertemuan dan pada kesempatan kali ini, yaitu ada 5 topik. Yang pertama, itu introduction atau perkenalan tentang Edmodo. Kemudian yang kedua, fitur-fitur Edmodo, fitur-fitur yang bisa kita dapat di Edmodo. Yang ketiga, cara menggunakan Edmodo untuk guru. Kemudian yang keempat, cara kerja Edmodo. Dan yang terakhir itu kelebihan dan kekurangan Edmodo. Karena kurang afdol ya kalau kita mempelajari sesuatu tapi kita tidak tahu kelebihan dan kekurangannya. Jadi kita bisa memilah-milah terlebih dahulu sebelum menggunakan aplikasi Edmodo ini. Oke, selanjutnya introduction. Kita wajib tahu dulu dong mengenai aplikasi Edmodo itu. Nah, jadi, di sini kita udah lihat ya untuk logo dari Edmodo. Jadi itu logo huruf E kecil, kemudian dengan background yang warna kuning. Nah, di sini tertulis bahwa Edmodo itu merupakan salah satu hasil dari sebuah perkembangan teknologi informasi yang membantu dan menyongsong pendidikan abad 21 yang merupakan sebuah perusahaan yang memberikan layanan media sosial untuk mendukung sistem pembelajaran online bagi para pegiat pendidikan seperti guru, siswa, mahasiswa, dan dosen. Nah, Edmodo ini awalnya dikembangkan oleh 2 orang hebat lah ya, bisa mencetuskan media pembelajaran yang super keren ini, yaitu Nick Borg and Jeff O'Hara pada tahun 2008, yang kemudian dapat berkembang seiring berjalannya waktu, berjalannya tahun, bahkan pada tahun 2011 itu mencapai 1 juta, yang kemudian disusul pada tahun 2015 mencapai 50 juta pengguna. Jadi nggak heran ya kalau misalkan Edmodo ini menjadi aplikasi yang jadi pemimpin dunia di jejaring pembelajaran sosial gitu. Nah, selain itu, Edmodo ini juga dikenal sebagai platform pendidikan yang berbasis LMS atau Learning Management System yang akan menghubungkan antara guru dan siswa, bahkan sampai orang tua. Nah, untuk melakukan pembelajaran secara online yang bisa diakses secara gratis. Nah, gratis. Jadi sangat menguntungkan sekali ya, teman-teman. Oke, langsung ya kita ke penjelasan selanjutnya mengenai fitur-fitur Edmodo. Jadi di sini yang akan kita bahas itu ada 8 fitur Edmodo yang wajib kita tahu. Yang pertama itu ada parent code atau kode orang tua, di mana dengan fitur ini Edmodo memberikan kesempatan bagi orang tua agar bisa ikut berperan dalam platform ini. Syaratnya orang tua itu harus mendaftarkan akunnya ke dalam aplikasi atau website Edmodo. Oke, yang kedua,
Yang kedua itu award badge atau fitur ini sebagai bentuk apresiasi dari guru dengan memberikan sebuah award badge kepada murid yang mampu menuntaskan kuis, ujian, dan tugas dengan baik. Jadi kalau misalkan ada murid si A, misalkan Fatimah, Fatimah berhasil memperoleh nilai yang memuaskan untuk kuis yang dia kerjakan, maka ada fitur award badge yang bisa mengapresiasi dari hasil dan juga kerja keras Fatimah untuk memperoleh nilai tersebut. Selanjutnya, fitur yang ketiga yaitu ada polling, di mana ya seperti dari kata-katanya ya, polling untuk ngevote ya istilahnya. Fitur ini berfungsi untuk mengetahui respon murid secara cepat mengenai penyelesaian tugas dan juga kuis dan memudahkan guru dalam pengambilan suatu suara. Selanjutnya yang keempat yaitu assignment. Fitur ini memberikan pelayanan kepada guru untuk lebih efektif dan efisien dalam memberikan tugas kepada muridnya, di mana berisi fitur-fitur yang bisa dimasukkan file-filenya itu meliputi file dokumen, link, dan apapun resource yang diinginkan. Jadi lingkupnya luas ya, tidak terbatas hanya pada Word aja atau PDF saja gitu. Oke, selanjutnya yang kelima yaitu gradebook. Jadi setelah guru selesai memberikan tugas atau assignment kepada siswanya, maka fitur yang selanjutnya harus kita gunakan adalah gradebook, di mana fitur ini memberikan kemudahan bagi guru untuk melakukan atau memberikan memanajemen nilai baik secara manual, bisa dengan manual atau otomatis, di mana format yang mendukung dari fitur ini yaitu file.csv. Nah, fitur gradebook ini dikendalikan oleh guru, sedangkan siswa itu hanya bisa melihat datanya saja. Jadi, siswa tidak bisa mengubah atau mengotak-atik data. Selanjutnya yang keenam, yaitu fitur kuis. Pasti teman-teman udah tahu dong kuis itu apa. Jadi, kuis ini membantu guru untuk memberikan ujian secara online, baik itu berupa kuis, ujian, ulangan, dan masih banyak lagi. Bahkan dengan fitur kuis ini, kuis yang udah kita sajikan itu bisa kita simpan di library, sehingga ketika kita ingin menggunakan kembali di kemudian hari, kita masih bisa membukanya. Oke, selanjutnya yang ketujuh, yaitu ada file dan link. Maaf, ini ada kekeliruan. Jadi, fitur ini membantu para guru memberikan sebuah catatan berupa file, dokumen, teks, audio, video, dan lain-lain, di mana format yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran adalah doc, PPT, XLS, dan juga PDF. Nah, fitur yang terakhir yaitu library. Jadi Edmodo ini juga memberikan layanan library atau istilahnya perpustakaan. Jadi kita bisa memanfaatkan library ini untuk pengarsipan, mengatur, mengelola, mengurutkan, bahkan membagi sumber materi pembelajarannya. Gitu ya. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing lagi mau mencari di mana nih gitu. Kita bisa langsung aja ke library. Oke, selanjutnya. Untuk cara menggunakan Edmodo untuk guru, itu ada 4 langkah. Yang pertama mendaftar, pendaftaran dong wajib. Terus kemudian yang kedua membuat kelas, yang ketiga mengundang siswa, dan kemudian yang keempat memulai pembelajaran. Nah, ini nanti untuk detail lebih jelasnya bakal saya jelaskan di pemaparan selanjutnya ya. Oke, selanjutnya. Cara kerja Edmodo. Kita penting banget nih kita untuk mengetahui cara kerja Edmodo ini. Jadi cara kerja dari Edmodo ini layaknya sama kayak platform edukasi lainnya seperti Quizizz, terus Kahoot, dan masih banyak lagi. Jadi 11-12 ya, hampir sama. Nah, Edmodo ini membantu pengajar atau guru yang menggunakan platform ini untuk lebih efisien dan efektif dalam mengajar, seperti penggunaan fitur-fitur yang udah disebutkan tadi. Nah, semuanya itu dikelola oleh penggunanya secara mudah. Platform ini bahkan bisa membantu para siswa untuk lebih disiplin ketika sebuah proyek dan tugas yang diberikan oleh guru, mereka serta juga membantu para penggunanya untuk saling berkolaborasi dan berbagi melalui salah satu fiturnya. Jadi,
banyak banget fitur-fitur yang bisa kita dapatkan di Edmodo ini pasti dapat mempermudah baik kinerja guru maupun menambah efektivitas dalam pembelajaran online. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai kelebihan dan kekurangan dari Edmodo nih. Karena nggak afdol ya kalau misalkan kayak yang tadi aku bilang kita mau menggunakan atau memanfaatkan sesuatu yang berhubungan dengan kita, yang kita akan berhubungan langsung. Kalau kita tidak tahu kelebihan dan kekurangannya itu, pasti nanti takutnya ada apa-apa di tengah atau di seiring berjalannya waktu ya. Nah, untuk kelebihan Edmodo ini, Edmodo memiliki tampilan yang sangat ramah dan hampir mirip seperti sosial media. Bahkan ada yang menyebutnya sebagai Facebooknya guru dan siswa untuk belajar online. Jadi lebih menarik ya, karena tampilannya bahkan seperti sosial media, di mana sekarang ini orang-orang siswa itu tidak bisa terlepas dengan sosial media. Yang kedua, sebagai platform pembelajaran, aplikasi ini bisa memudahkan Anda atau kita untuk memberikan penilaian secara langsung kepada siswa secara real time atau secara langsung. Kemudian yang ketiga, support dengan berbagai macam jenis file yang memungkinkan Anda untuk membuat pembelajaran lebih menarik, dimulai dari teks, video, gambar, kuis, dan sebagainya. Jadi tidak ada pembatasan kalian kita mau mempelajari apa di Edmodo ini. Selanjutnya, kekurangan Edmodo. Pasti segala sesuatu itu tidak ada yang sempurna ya teman-teman, pasti ada kekurangannya. Nah, untuk kekurangan dari Edmodo ini, di sini saya akan menyebutkan 3. Yang pertama, aplikasi akan dengan sangat lancar jika menggunakan desktop, sedangkan untuk versi mobile dan beberapa hal yang kadang sulit untuk dilakukan. Jadi akan lebih mudah jika digunakan dengan desktop atau laptop, tapi kalau misalkan pakai HP mungkin akan sedikit menyulitkan ya. Kemudian yang kedua, bahasa yang mendukung untuk mengoperasikan aplikasi adalah bahasa Inggris. Akan sangat sulit untuk digunakan oleh guru dengan bahasa Inggris yang pasif. Jadi lebih dominan ke bahasa Inggris. Selanjutnya yang ketiga, kadang aplikasi ini berjalan lambat, tapi sangat jarang terjadi. Jadi mungkin kadang-kadang lambat ya, tapi kemungkinan ini juga sangat rendah. Oke, selanjutnya. Oke nih, tadi kita udah mempelajari tentang berbagai fiturnya, terus kita udah mengenal Edmodo itu bagaimana. Jadi di sini saya akan menyampaikan alasan saya memilih Edmodo ini sebagai kelas virtual yang akan saya lakukan di pertemuan selanjutnya, yang akan saya sampaikan di kesimpulan ini. Jadi tadi kita mempelajari bahwa Edmodo ini merupakan suatu platform yang mendukung pendidikan menuju era yang lebih baik atau mengikuti perkembangan zaman. Nah, sebagai platform media sosial sekaligus pengelola sistem pembelajaran, Edmodo ini juga udah terbukti menjadi platform terbaik yang memberikan kemudahan bagi para penggunanya, baik guru dan siswa. Nah, tentunya ke depannya Edmodo akan mengembangkan fitur-fitur yang ada di dalam platformnya untuk membantu dunia pendidikan meski dalam penggunaannya sekarang saja fitur-fitur yang ditawarkan Edmodo sudah sangat membantu. Jadi walaupun kita tadi udah mengulas mengenai fitur-fitur Edmodo yang ada di lapangan itu, harapannya dan sangat menjanjikan bahwa Edmodo ini bakal mengembangkan fitur-fiturnya sehingga menjadi lebih upgrade dan juga lebih nyaman untuk digunakan bagi para penggunanya. Nah, fitur-fitur tersebut udah kita sebutkan tadi, di mana dengan apabila kita maksimalkan fitur yang diberikan oleh Edmodo ini, para guru dan siswa tentunya sudah bisa merasakan pembelajaran kekinian yang membuat Edmodo adalah sebagai sebuah platform yang memberikan kemudahan bagi pegiat pendidikan. Nah, oke, teman-teman, udah sangat jelas banget ya berbagai keunggulan dan juga kekurangan Edmodo dan juga alasan saya memilih platform Edmodo ini untuk kelas virtual saya. Jadi saya rasa mungkin cukup ya untuk presentasi pada pertemuan kali ini. Apabila dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, mau ngasih komentar, masukan, boleh banget tulis di kolom komentar di bawah. Dan apabila saya memiliki kesalahan kata baik yang disengaja maupun tidak disengaja, saya memohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya bagi teman-teman yang udah
menyimak presentasi saya pada pagi hari ini dan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.